Waalaikumsalam. Ntar Pak, kita tunggu yang lain Pak. Insya Allah jam 8, 2 menit lagi gue akan mulai sharing-sharing. Insya Allah kita bakalan sharing bareng nanti. Oke, gue ingetin lagi untuk teman-teman, hari ini Insya Allah hari Jumat terakhir ya di 2020. Jadi untuk di Jumat terakhir ini apa yang udah kita lakuin, semoga kedepannya jadi lebih baik. Ini Jumat terakhir di 2020 dan semoga di 2021 kita bakalan lebih baik lagi insya Allah, amin. Dan insya Allah Indonesia bahkan dunia, bahkan Corona juga insya Allah di 2021 akan lebih baik, amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi gue ingetin lagi untuk teman-teman setiap hari Jumat disunahkan untuk baca Al-Kahfi. Jadi untuk teman-teman yang belum baca Al-Kahfi, setidaknya sempatin waktu untuk baca Al-Kahfi. Oke. Setiap ya insya Allah gue bakalan live setiap hari Jumat dan ngebahas tentang kuliah, khususnya kuliah di luar negeri. Tapi ntar kapan-kapan gue juga bakal ngebahas tentang kuliah di Indonesia. Dan gue insya Allah kedepannya gue gak bakal live sendiri karena gue bakalan ditemenin sama teman-teman. Kalau dari kemarin banyak yang request mau kuliah di gimana kuliah di Turki, terus kuliah di Jerman, Mesir, Yaman, banyak teman-teman yang minta juga. Jadi insya Allah kedepannya gue bakalan live sama teman-teman yang lain. Oke? Di Jumat terakhir di 2020 semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dan semoga kedepannya bakalan lebih baik lagi. Oke, gue nggak capek untuk ngingetin teman-teman bahwasanya hari Jumat itu bagus untuk baca Al-Kahfi. Jadi kayak sunahnya pagi kita baca Al-Waqiah untuk menambahkan rezeki, terus sorenya kita baca Ar-Rahman, habis Isya kita baca Al-Mulk, terus setiap hari Jumat juga baca Al-Kahfi, dan Kamis malam Jumat itu baca Yasin. Dan untuk teman-teman yang masih sakit atau lagi dalam keadaan sakit, jangan lupa juga mungkin bisa dicoba. Gue kemarin juga dapat pelajaran ini dari Wirda, baca Yasin dan setiap ayatnya itu ditambahin sama sholawat asyifa. Jadi misalnya Yasin, terus itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oke. Insya Allah kedepannya gue juga nggak bakal lama kayak kemarin yang di live pertama. Kemarin di live pertama bisa sampai berapa kemarin? 1,5 jam. Tapi insya Allah kedepannya gue bukan setengah jam doang karena mungkin terlalu lama kalau sejam. Oke. Untuk teman-teman yang udah join, alhamdulillah, makasih banyak untuk teman-teman yang udah join. Oke. Insya Allah kedepannya gue bakal live juga sama teman-teman yang lain. Jadi sama teman-teman di luar negeri khususnya. Jadi untuk teman-teman yang udah join, jangan lupa ajak teman-temannya untuk ikutin live ini setiap hari Jumat. Insya Allah gue bakalan sharing-sharing tentang kuliah di seluruh dunia. Khususnya sih pertama di Turki. Insya Allah kedepannya kita bakal ke UAE, Yaman, Mesir, Malaysia, terus juga Indonesia insya Allah. Oke, di sini gue mau ngejelasin, gue mau asal di minggu yang lalu kan gue udah ngadain live juga. Nah, di sini masih ada yang nanya nih, gimana cara dapetin beasiswa. Nah, cara dapetin beasiswa itu gue dijelasin di live yang minggu lalu. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton live minggu lalu dan masih nanya gimana dapetin beasiswa di Turki, silahkan cek di IGTV gue dan insya Allah besok gue upload juga di YouTube. Oke. Jadi yang belum tahu bisa langsung cek IG sebelumnya. Bisa lihat di postingan sebelumnya. Nah, oke, ada lagi yang nanya
apa kelebihan kuliah di Turki? Nah, kalau dibilang kelebihan kuliah di Turki itu juga banyak. Kalau mau gue bilang, pertama pasti kita dapat pengalaman baru, teman-teman baru, ilmu baru, suasana baru. Terus kalau misalnya kita di Indonesia cuma ngerasain dua iklim kayak cuma musim panas sama musim hujan, nah kita di Turki kita ngerasain 4 musim kayak gimana rasanya musim-musim di Eropa, ya kan? Kan kayak kita tahu ada 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin sama musim semi. Nah, kayak gue ngerasain juga sesuatu yang baru di sana, ngerasain salju gitu. Jadi itu yang umum ya, yang umum orang tahu, dan pasti ini juga bakalan jelasin sama semua orang yang kuliah di luar negeri. Gue bilang sih itu untuk apa kelebihan di Turki. Tapi untuk lebih spesifiknya lagi atau lebih khususnya lagi, kuliah di Turki itu yang gue senang apa? Karena pemerintah di Turki itu mendukung banget pelajar-pelajar atau mahasiswa, terutama mahasiswa sih yang lebih didukung. Karena kenapa? Karena kalau gue bilang pemerintah di Turki itu mendukung penuh semua pelajar. Karena kenapa? Karena di Turki itu semua fasilitas dari transportasi umum, terus pariwisata atau tempat apapun itu untuk mahasiswa itu dimurahin. Kayak misalnya gue ambil contoh di Agri dulu. Di Agri, di tempat kota gue kuliah ya, itu di Arab namanya, tulisannya Agri, bacanya Arab. Itu kita naik transportasi umum kayak misalnya naik bis, naik bis umum, tapi di Arab cuma ada bis doang, jadi gue cuma bisa bilang bis. Jadi di Arab itu ada bis, dan kalau misalnya orang Turki biasa itu naik bis itu sekitar bayarnya normal 275 lira, itu sekitar 6.000 kalau dirupahin, sekitar 6.000, kan naik turun juga ya, exchange, jadi kayak naik turun. Nah, sekitar 6.000 kalau orang Turki biasa. Tapi kalau misalnya pelajar, entah itu mahasiswa atau SMP SMA, tapi terutama mahasiswa, itu dimurahin sampai cuma 1 lira. 1 lira itu sekitar 2.000. Lumayan kan? Kalau lu orang biasa naik bis itu bisa sampai 6.000, tapi karena kita pelajar cuma 2.000. Nah, apalagi waktu itu ganti pemerintahan, jadi ganti bis juga, ganti transportasi, ganti fasilitas segala macam, semuanya diperbarui. Jadi kayak cuma naik bis cuma 500 perak gitu kalau dirupahin, cuma 0,5 lira, ya 1.000 lah, 500 perak sampai sekitar 1.000 misalnya kita dirupahin gitu. Itu untuk di Arab. Tapi kalau untuk di Istanbul sendiri, di Istanbul kan yang kita tahu, kalau orang Indonesia belum tahu Turki pasti taunya Istanbul doang. Kayak gue juga dulu waktu sebelum gue berangkat ke Turki, itu gue taunya cuma Istanbul doang. Kota di Istanbul apa? Kota di Turki apa? Istanbul. Ibu kotanya apa? Istanbul. Padahal ibu kotanya Turki apa? Ankara, ya kan? Ya kayak yang kita tahu semuanya tuh kebanyakan taunya Turki cuma Istanbul doang. Oke. Di Istanbul untuk pelajar transportasi itu kayak cuma 50 lira itu untuk 200 kali tap. Entah naik kapal, naik bis, naik MRT, kereta bawah tanah, kereta bawah laut, tramway, kapal, semua transportasi umum lah, itu cuma 50 lira untuk 200 kali tap. Nah, sedangkan 200 kali tap itu untuk sebulan 200 kali tap, lu udah bisa keliling jalan-jalan setiap hari. Bayangin, murah banget gak sih? 50 lira itu sekitar 120.000 kalau nggak salah. Nah, 120.000 lu udah bisa sebulan kemana-mana gratis. Maksudnya bukan gratis, 150.000 itu doang. Naik semua transportasi, lu mau bolak-balik naik kapal, bolak-balik naik kereta, sampai lu bosen juga. Ini cuma 150.000 kayak gitu. Oke, gue jawab yang sini dulu dari Fani Amrina. Oke, perbandingan pendidikan Turki dan Indonesia, negatif dan positif masing-masing. Makasih. Oke, untuk perbandingan pendidikan, kalau misalnya mau dibilang pendidikan yang lebih baik mana, tergantung kita ngambil jurusan apa ya. Kalau kita ngambil jurusan hubungan internasional, itu gue lebih prefer ke Turki sih, karena
otomatis jelas ya. Pertama karena dia perbatasan antara Eropa dan Asia, jadi pasti channelnya banyak kalau untuk hubungan internasional. Jadi nggak cuma mentok di Turki doang. Dan setiap tahunnya itu di Turki juga ada Istanbul Youth Summit, itu kayak perkumpulan orang-orang Indonesia yang kuliah di Turki. Terus ada kemarin Eropa Asia Youth Summit, itu perkumpulan orang-orang Eropa dan Asia yang ada di Turki itu berkumpul jadi satu, ngadain acara besar. Nah pasti kalau untuk hubungan internasional kayak gitu itu pasti lebih banyak wawasan ya kan, kita bisa sharing-sharing, terus kita bisa tanya-tanya ke yang lain juga. Nah, tapi kalau ya untuk positif sama negatifnya, ya positifnya di Turki kayak gitu. Negatifnya kalau gue lihat di Google sih, pendidikan Turki itu sebenarnya masih di bawah Indonesia. Tapi tergantung niat kita di awalnya, kita mau ambil jurusan apa, kita mau jadi apa, dan kita mau bagaimana di sana, kayak gitu. Nah, itu untuk negatifnya di Turki. Kalau positifnya di Indonesia pasti banyak juga ya, kayak lebih gampang, terus juga lebih dekat rumah. Banyak lah sebenarnya, tapi gue kurang tahu. Ntar mungkin gue kedepannya gue bakalan tanya-tanya juga sama orang teman-teman yang kuliah di Indonesia. Mungkin kalau ada yang kuliah di Indonesia yang masuk join di live ini, mungkin bisa kasih masukannya juga. Oke, kalau negatifnya ya sama ya, pasti semua negara pasti punya positif negatif, maksudnya kelebihan dan kekurangan. Karena kalau misalnya di Indonesia ya tadi iklimnya kurang, terus wawasannya juga kurang luas, kalau menurut gue sih itu. Tapi kalau untuk setahu gue dan gue yang udah gue baca di Google itu tingkat pendidikan Turki itu 2 atau 2 kita berapa gitu di bawah Indonesia gitu. Nah, oke. Gue jawab yang sebelumnya lagi. Oke, yang ini udah tadi. Terus dari Imah Slimah. Oke. Terima kasih Kak untuk info untuk kuliah. Kebetulan nih pengen kuliah di luar negeri. Ya insya Allah untuk teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri semoga dipermudah. Amin. Oke. Terus ada lagi yang nanya, kelebihan Turki apa lagi? Kelebihan Turki itu banyak, sumpah. Kayak kelebihan di Turki itu nggak cuma 4 iklim kayak di Eropa yang lain ya. Kelebihan di Turki 4 iklim kayak di Eropa yang lain, suasana Eropa banget tapi harga Indonesia. Jadi kayak lu sebenarnya di Eropa kan lu pakai euro atau pakai dolar ya kan. Tapi lu kalau di Eropa itu kayak cuma bisa sekali makan itu bisa 50.000. Tapi kalau di Turki itu sekali makan bisa cuma 12.000 atau 10.000 kayak gitu bisa. Serius. Karena harganya 11-12 kayak di Indonesia. Kayak gue makan di kampus ya, gue makan siang di kampus karena emang kampus gue juga kampus negeri, jadi makan siangnya juga murah. Gue makan siang di kampus sama makan siang di warteg lebih murah makan siang di kampus. Lu makan siang di warteg bisa sampai 15.000 ya nggak sih? Gue makan siang di kampus itu cuma 5.000 dan itu dapat nasi atau pasta tergantung dari chefnya di sana. Terus dapat buah, dapat sop, dapat minum, dapat ayam atau daging tergantung juga, gitulah, banyak sebenarnya. Oke, makasih banyak Wirda udah ini. Oke. Oke. Dari Titania AKP. Sorry nggak tahu apa nih. Dari Titania. Mas Fatih di univ apa? Oke, di live yang sebelumnya gue udah bahas juga. Gue di Are Ibrahim Cecen University. Kalau dibilang baca gampangnya Agri Ibrahim Cecen University. Karena G itu di Turki itu dibilang G Yumuşak G gitu. Jadi kayak G-nya nggak dibaca, jadi Are. Oke, gue di Are Ibrahim Cecen University. Kalau mau cari Google silahkan. Karena menurut gue itu kampus keren banget dan gede banget. Belakangnya langsung pemandangan Gunung Ararat kalau lu tahu. Sumpah keren banget sih. Oke. Untuk biaya hidup mahal apa enggak? Biaya hidup itu juga enggak mahal-mahal banget kayak yang tadi gue bilang. Biaya hidup sama kayak di Indonesia, murah.
karena emang mata uang lira itu sama kayak ringgit ya, jadi cuma sekitar 2.000 sampai 3.000-an doang, jadi kayak gak mahal-mahal banget lah ya. Nah terus juga biaya transportasi yang kayak gue bilang, kalau lu mahasiswa atau pelajar itu bakalan dimurahin, apartemen, tempat wisata, apalagi kalau lu tahu ya kan, di Turki itu kayak terkenal banget gak sih sama tempat wisatanya gitu, tempat wisata, tempat rekreasi, tempat sejarah-sejarah Islam. Jadi kayak kalau gue bilang Turki itu emang banyak banget kelebihannya. Karena kenapa? Karena ya itu banyak tempat wisata, iya, wisata religi juga iya, kayak tempat sejarah-sejarah Islam juga banyak, kayak Hagia Sophia yang dari masjid abis itu diubah menjadi gereja, sekarang jadi abis itu museum jadi masjid lagi sekarang, ya kan? Jadi kayak terus juga Turki itu kelebihannya dia negara di 2 benua, yang satu di Asia, satu di Eropa. Jadi dia ikut budaya Eropa tapi tetap menganut Islam yang kuat. Dan lebih gue bangga lagi karena Turki itu dia selalu ikut klasemen. Kalau misalnya bola ya, kalau kita lihat dari sisi bola itu Turki selalu ikut Liga Eropa. Tapi walaupun gak pernah dianggap sama Eropa, tapi Turki selalu bangga dengan apa yang bisa dia dapetin sama perjuangan-perjuangan dia lah, walaupun dia nggak terlalu dianggap di Eropa. Nah, jadi kayak banyak banget lah yang bisa kita ambil pelajaran dari kita kuliah di Turki. Oke. Ya, assalamualaikum teman-teman. Gue salam lagi ya untuk teman-teman yang baru datang. Makasih banyak yang udah masuk, karena mungkin di share sama Wirda ya, jadi lebih rame lagi. Oke, makasih banyak Wirda Mansur. Oke, untuk teman-teman yang baru datang silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, dipakai dari Dibias DB. Nah itulah, itu pakai beasiswa apa? Oke, sebanyak ya, kalau masalah yang tentang diri gue sendiri itu gue udah banyak jelasin juga di live gue yang minggu lalu, di yang live pertama part 1. Insya Allah gue kedepannya, gue ulangin lagi, kedepannya insya Allah gue bakalan live setiap hari Jumat malam jam 8 untuk sharing tentang kuliah di Turki. Nah, kuliah pakai bahasa apa? Kuliah gue pakai bahasa Arab karena gue ngambil jurusan di Rosa Islamia. Jadi lebih condong ke Arab. Kalau misalnya kita belajar Islam tapi nggak pakai bahasa Arab, kayak ada yang kurang gitu. Karena kita kan di akhirat juga bakal ditanya pakai bahasa Arab, nggak mungkin ditanya pakai bahasa Indonesia ya kan. Oke. Kakak beasiswa apa? Beasiswa kayak gue jelasin juga yang di live sebelumnya. Beasiswa gue dari Başakşehir. Kalau misalnya belum tahu apa itu Başakşehir, lihat dulu di live gue yang sebelumnya. Yang join tambah banyak lah, semoga ilmunya bermanfaat, amin ya Allah. Berapa masuk kuliahnya? Oke, dari sekian banyak pertanyaan tentang biaya hidup kuliah di Turki, ini yang paling gue seneng. Karena kenapa? Karena kalau mau dibandingin berapa biaya masuk kuliah di Turki sama berapa biaya masuk kuliah di Indonesia. Kalau biaya masuk kuliah di Turki itu gak semahal di Indonesia. Gue gak tahu ya kalau di Indonesia, tapi gue tahu beberapa standar kisarannya. Tapi kalau di Turki, di kampus gue sendiri itu $1.500, itu udah setahun sama asrama. Murah nggak tuh? Murah banget kan, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya di Indonesia itu mungkin $1.500 setahun sama, tapi kayak belum termasuk asrama, ya nggak sih? Gue juga kurang tahu kalau di Indonesia. Oke, ntar gue cari tahu lagi, sama mungkin kedepannya gue bakal live sama teman-teman yang kuliah di Indonesia juga. Nah, masuk kuliah gue itu kayak tadi $1.500, atau mungkin ada juga karena gue beasiswa, jadi per semesternya kayak cuma 3 juta per semester. 3 juta, lu bayangin per semester 3 juta itu murah banget gak sih? Kayak gitu, kayak ya gue senang aja. Dan alhamdulillah karena gue beasiswa, jadi gue per semester cuma kayak 3 juta, tapi gue juga dibayarin. Terus gue juga dapat asrama, gue dapat makan juga. Kayak gue bersyukur banget sih, alhamdulillah. Pokoknya cerita-cerita tentang gue ada di yang
pertama ya. Oke, maaf banget belum gue jelasin semuanya di sini karena gue dijelasin yang di pertama. Semester berapa? Oke, gue sekarang di semester 3. Nama-nama beasiswa full di Turki kak. Oke, beasiswa full di Turki banyak ya, kayak tapi yang paling terkenal karena itu dari pemerintah sendiri yang kayak gue jelasin kemarin, itu ada YTB sama TDV. Kalau YTB itu untuk jurusan umum, kalau TDV itu untuk jurusan dirasa Islamiyah, dan ini dua-duanya dari pemerintah Turki langsung. Jadi otomatis bisa full beasiswa, entah itu dari dibayarin kuliah, terus juga dapat tiket berangkat sama tiket pulang. Maksud tiket berangkat itu semester pertama pas berangkat sama semester terakhir setelah wisuda. Terus sama dapat uang jajan setiap bulannya. Gue juga kurang tahu berapa dapat uang jajannya, salah. Tergantung dia di univ apa dan di kota apa, jadi tergantung juga beda-bedanya. Oke, semester berapa? Gue sekarang baru masuk semester 3, walaupun sebenarnya semester 6. Karena gue udah kuliah di Indonesia dulu di Unida, di Universitas Darussalam. Habis itu gue baru pindah ke Turki, ke Ara Ibrahim Cecen, kampus gue yang sekarang. Sistem belajarnya sama atau enggak? Oke, kalau sistem belajar mungkin kebanyakan, kalau yang gue tahu ya, di Indonesia itu kebanyakan sistem belajarnya kayak dosen ngejelasin dikit di kelas, habis itu ngajarin ngajarin ke antum, habis itu dikasih tugas, ya nggak sih? Habis itu suruh ngerjain sendiri, suruh mikir sendiri, suruh cari tahu sendiri. Ntar pas pertemuan selanjutnya itu baru dijelasin, ya kan? Nah, di Turki juga ada beberapa yang kayak gitu. Beberapa ada yang kayak gitu, maksudnya kebanyakan ngasih tugas. Ada juga yang kebanyakan ngajar di kelas. Kayak misalnya gue itu lebih banyak belajar di kelas. Karena kenapa? Karena di Dirasa Islamiyah. Di Dirasa Islamiyah itu kalau misalnya nggak langsung dari gurunya atau misalnya dari ahlinya, itu kayak pasti kayak agak kurang masuk. Takutnya lebih ke dolal gitu. Dan gue jadi lebih sering di kelas, dan itu langsung diajarin sama dosennya tentang apa-apa kayak gitu. Itu untuk masalah sistem. Karena kalau misalnya lu hubungan internasional, itu mungkin bisa juga nyari di Google atau baca-baca artikel, ya kan. Tapi kalau misalnya lu pelajaran Islam, lu baca-baca sendiri dan dari mazhab yang berbeda, itu pasti kayak agak susah untuk memahaminya, ya kan. Tapi kalau misalnya dijelasin sama dosen, itu bisa langsung jelas gitu. Oke. Kaifa alal mustawa muqarrar fi Turkiya? Mustawa muqarrar di Turki itu ya pastinya harus lulus SMA ya, harus lulus SMA. Dan kalau misalnya lu mau ngambil jurusan selain Dirasa Islamiyah, itu pasti lu standarisasinya harus bahasa Turki minimal sampai B2. Tapi kalau misalnya lu nggak pakai bahasa Turki atau lu pakai bahasa Inggris, ya bahasa Inggris pasti cuma sama sih kalau nggak salah B2 ya. Gue juga kurang tahu standar bahasa Inggris sih. Pokoknya bahasa Inggris itu sama bahasa Turki itu ada standarisasinya, kayak bahasa Turki itu harus Tomer sampai minimal B2 baru bisa keterima di kampus. Kalau bahasa Arab ya itu ikut TOEFL, jadi kayak lebih ada standar basic gitu loh. Nah itu untuk mustawanya. Nah dan juga kalau misalnya kuliah di Turki, kayak gue tuh Dirasa Islamiyah, jadi kayak gue kan ada basic bahasa Arab, jadi dan langsung ke kampusnya langsung ujian bahasa Arab. Dan kalau misalnya udah sampai standar, kayak misalnya standar bahasa Arab tuh apa? Nahwu, sorof, balagoh ya, nahwu, sorof, balagoh. Kalau misalnya kita nahwu, sorof, balagohnya udah standar, insya Allah bakal langsung keterima, jadi langsung bisa langsung masuk kampus gitu. Tapi ada juga yang berangkat bareng gue, dapat beasiswa juga ke Turki, tapi dia kayak masih belum standar gitu. Gue bukan gimana, tapi kayak dia masih belum standar, jadi dia harus ngulang belajar bahasa Arabnya itu 1 tahun. Jadi kayak misalnya gue harus bisa langsung masuk semester 1. Nah tapi ada beberapa teman juga yang bahasa Arab dulu baru masuk semester 1. Oke. Sejarah Hagia Sophia. Sejarah Hagia Sophia gue bakal jelasin di pertemuan selanjutnya, oke? Karena
banyak teman-teman gue yang lebih paham tentang sejarahnya Sofia sih. Kayak itu untuk simpelnya kayak tadi ya, kayak habis dari gereja, terus masjid, gereja, sekarang museum, terus habis itu sekarang masjid lagi. Kenapa milih kuliah di Turki? Oke, kenapa gue milih kuliah di Turki? Karena ya ini jalan Allah sebenarnya, kayak yang gue jelasin kemarin. Gue lebih seneng kuliah di Eropa, jurusan teknologi. Tapi orang tua gue kayak kurang setuju, lebih milih menyuruh gue untuk kuliah di Timur Tengah, Mesir atau Madinah, ngambil jurusan Islamiyah. Akhirnya Allah memberi jalan karena khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baiknya perkara itu pertengahannya. Jadi Allah kayak ngeberi jalan gue nih pertengahannya. Gue pengen kuliah di Eropa, tapi orang tua gue pengen jurusan Islamiyah. Akhirnya gue di Turki, di Eropa, tapi di jurusan Islamiyah. Kayak gitu, alhamdulillah. Dan lebih jelasnya di live pertama ya. Cek aja di IG story gue. Ke Blue Mosque gak? Oke, alhamdulillah gue udah pernah jalan-jalan juga ke Blue Mosque, Hagia Sophia, banyak lah. Alhamdulillah sejarah-sejarah Turki juga. Kalau misalnya ini coba lihat aja di highlight gue, itu juga banyak. Kak, gimana caranya belajar bahasa bagi kita yang udah kelas 3 sedangkan bahasanya kita minim banget? Oke, kayak kita belajar bahasa tuh kayak nggak harus kita harus berangkat ke negaranya dulu, tapi kita bisa mulai dari apa yang kita pengen. Kayak misalnya kita pengen bisa jago bahasa Arab, ya pasti kita otomatis prepare bahasa Arab, setidaknya kita sehari-hari ngomong bahasa Arab. Kalau misalnya kita belum bisa bahasa Arab atau masih minim bahasa banget, ya pasti kita mau nggak mau harus otodidak. Karena misalnya kita mau kuliah di Arab atau kuliah di Timur Tengah, itu pasti kita harus prepare, ya kan? Prepare bahasa Arab, prepare semuanya. Kalau misalnya kita pengen kuliah di Eropa, otomatis kita prepare bahasa Inggris. Kalau kita mau kuliah di Turki, otomatis kita prepare bahasa Turki. Ya, kita prepare bahasa dengan persiapan kita sendiri, kayak gitu. Dan tergantung, kayak yang gue bilang kemarin, semuanya itu harus butuh dipaksa. Karena kalau kita memaksa, itu insya Allah akan terbiasa. Kalau misalnya kita sudah terbiasa, insya Allah kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Asik. Oke. Perkenalan diri pakai bahasa Arab, kayaknya enggak banget. Oke. Iya, kalau misalnya gue bilang Turki itu emang enak banget dan indah banget sih. Tempatnya itu emang indah banget, suasananya mendukung banget, entah buat belajar di kampus, belajar otodidak atau belajar bahasa atau belajar sejarah Islam tuh mendukung banget karena semuanya ada di sana. Eropa iya, tapi sejarah iya, kayak gitu. Ya, semoga untuk teman-teman yang pengen kuliah di Turki, insya Allah dimudahkan oleh Allah mendapatkan bisa kuliah di Turki gitu. Cara dapat beasiswanya gimana, Kak? Oke, cara dapat beasiswanya udah gue jelasin di live IG yang pertama. Sorry banget nih gue belum bisa jawab semuanya karena gue udah banyak jelasin di live IG yang pertama, jadi bisa langsung ke IGTV gue atau ke YouTube gue, itu bisa link semuanya ada di deskripsi YouTube gue, di deskripsi Instagram gue. Oke, beasiswa gue kemarin gue juga dijelasin, beasiswa gue tuh nggak nge-cover kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak uang jajan, uang transport itu nggak cover, tiket penerbangan pulang pergi itu nggak cover. Jadi kayak gue cuma dapat pembayaran kampus, terus pembayaran kampus, asrama, sama makan. Nah tapi karena kita di asrama cuma makan pagi sama makan malam, makan siangnya kita di kampus, jadi kayak kita dapat ihsan untuk mengganti makan siangnya itu, gitu. Selama pandemi pernah pulang ke Indonesia apa enggak, Mas?
Oke, selama pandemi gue di Indonesia. Jadi kayak pas gue semester lalu itu gue dikasih tahu ya kita bakalan libur pas abis liburan ya, kita dikasih tahu kita bakalan libur 2 minggu ke depan. Jadi kayak masuk kampus bakalan diundur 2 minggu. Oke, gue ketika itu lagi di Istanbul dan lagi jalan-jalan di Istanbul. Oke, diundur. Oh ya udah, gue masih di Istanbul, gue jalan-jalan di Istanbul. Ternyata ketika itu presiden dan pemerintah Kementerian Pendidikan itu ngasih tahu, ngumumin bahwasannya semester tahun ini itu online. Ya udah, gue langsung berangkat lah ke Indonesia. Ya kan? Jadi gue sekarang posisinya ada di Indonesia gitu. Ya, upload di IGTV juga dong kak. Ya insya Allah setiap habis gue live itu gue upload di IGTV dan gue upload di YouTube gue juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih belum ikut live sekarang atau ikut live yang minggu lalu, itu bisa lihat di IGTV gue atau di YouTube gue gitu. Jurusannya emang kakak minat atau disuruh? Kalau misalnya dibilang jurusannya minat atau enggak, emang kayak basic gue tuh dari dulu kan gue di pesantren ya, gue lulusan Gontor alhamdulillah. Kayak jadi ya alhamdulillah basic gue lebih ke dirasa Islamiyah. Jadi gue kayak ya alhamdulillah aja. Walaupun sebenarnya gue pengennya ngambil teknologi, agak sedikit melenceng sih dari agak kayak ilahiyat kayak gitu. Tapi ternyata emang Allah menakdirkan gue di Turki dan jurusan dirasa Islamiyah kayak gue senang, orang tua gue juga senang karena gue ambil jurusan dirasa Islamiyah gitu. Sekarang masih di Turki ya, kayak dari dulu gue di Indonesia ya. Kuliahnya minimal berapa tahun? Kalau kuliah di Turki itu sama kayak di Indonesia, persis plek 4 tahun. Oke, kecuali kalau misalnya sama kayak di Indonesia, lu dapat ngambil semester depannya kayak misalnya lompat kelas. Ya udah, lu kayak bisa cuma 3 tahun kayak gitu. Jadi sebenarnya sistemnya agak 11-12 sih. Walaupun sebenarnya kayak Indonesia Turki itu 11-12 banget dari sistem, terus biaya. Tapi yang membedakan di Turki itu lebih banyak sejarah Islamnya juga, terus Eropa tapi tetap Islamnya tetap kuat. Kayak gitu sih, gue bangga banget sih sama Turki. Itu alhamdulillah lah Allah memberikan gue jalan untuk bisa kuliah di Turki. Itu. Cara dapat beasiswanya gimana kak? Mohon dijawab. Oke, cara dapat beasiswa yang gue dapetin sekarang, alhamdulillah gue dapet beasiswa dari Başakşehir dan gue udah ngejelasin bener asli kalau misalnya tentang apa ya, tentang diri gue dan itu tentang beasiswa apa yang gue dapet itu gue dijelasin semuanya di live video yang pertama. Jadi please lihat yang di live video pertama. Masalah dapat beasiswa semuanya sama ya. Kenal sama Kak Salahuddin Wahid gak? Kayak gue pernah denger sih tapi belum ketemu orangnya. Di sana Tomer dulu apa Inggris juga bisa? Kalau misalnya mau Tomer atau bahasa Inggris itu tergantung lo mau ambil jurusan apa. Kalau misalnya lo ngambil jurusan hubungan internasional itu banyak juga ya, ada juga yang bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya nggak ngambil jurusan internasional, hubungan internasional atau ngambil jurusan yang lain, jurusan hubungan internasional itu juga sebenarnya banyak yang lebih banyak bahasa Turki karena kayak kemarin gue bilang jurusan Dirosa hubungan internasional terutama di Turki itu karena Turki lebih cinta negaranya, jadi kayak dia lebih ke bahasa Turki, semuanya kebanyakan pakai bahasa Turki kayak gitu. Ya, insya Allah live-nya gue save juga kok. Satu kampus sama Kak Rifa nggak? Enggak, karena gue di Agri, Rifa di Istanbul. Dan gue di Agri BEM Cecen, Rifa di IZU, Istanbul Zain University gitu. Cara buat motivasi letter yang baik dan benar. Waduh, gue kurang tahu ya. Ntar gue bahas di next live lah. Kak berapa tahun kuliah di sana? Oke, 4 tahun kayak yang tadi gue bilang. Kapan Kak balik lagi ke sana? Oke, Fahrul ini dia juga salah satu teman gue yang dari Malaysia dan dia juga berangkat dan dia juga kuliah sama gue di Turki. Dan insya Allah gue bakalan balik lagi ke Turki
Februari, karena gue baru akhir UAS itu akhir Januari, pertengahan Januari sampai akhir Januari. Jadi gue minta doa sama teman-teman semua, semoga gue dimudahin dalam UAS gue, dan semoga semua teman-teman yang lagi UAS atau akan UAS diberikan nilai yang terbaik. Amin. Aku masih kelas 11, tapi aku pengen banget ke kuliah di Turki. Yang harus aku lakuin pertama kali apa ya, Kak? Kalau mau kuliah di Turki atau mau kuliah di negara apapun, yang harus di-prepare dari sekarang itu cari-cari beasiswa pertama. Terus gimana cara masuknya, kedua. Ketiga, lo harus prepare bahasa. Misal lo mau kuliah di Turki ya, lo harus prepare bahasa Turki atau bahasa Inggris. Tapi gue lebih saranin ke bahasa Turki, karena kebanyakan di Turki, apa yang tadi gue bilang, lebih cinta negara, jadi lebih banyak bahasa Turki gitu daripada bahasa Inggris. Dan kebanyakan orang Turki juga sedikit banget yang bisa bahasa Inggris gitu. Gimana ceritanya bisa sampai kuliah di Turki? Ceritanya gue udah ceritain 1,5 jam di live sebelumnya. Jurusan Islamnya ada apa aja, Kak? Alhamdulillah kalau untuk semester 1 masih sama kayak pelajaran-pelajaran kita di pesantren ya. Untuk teman-teman yang pesantren itu pasti tahu. Kayak lebih ke balago badi itu pertama. Terus habis itu juga ya masih pelajaran-pelajaran dasar lah, fikihnya juga itu arba'u mazahib. Kayak kita di Indonesia paling cuma belajar Syafi'i kan, karena Indonesia lebih ke prefer ke Syafi'i. Tapi kalau Turki itu lebih ke Hanafi. Jadi kita pertama kali yang kita pelajarin itu Hanafi. Kalau gue ya, itu yang gue pelajarin di Turki itu lebih ke Hanafi pertama. Tapi di asrama itu juga ada dosen yang khusus ngajar di asrama. Jadi kayak gue kuliah di sana tuh kayak gak ada waktu senggang gitu. Bener-bener pagi kuliah sampai sore. Abis maghrib itu gue ada kuliah lagi sama dosen yang di sana. Sebelum subuh sama abis subuh itu gue juga ada kuliah lagi di sana di asrama. Jadi kayak cool banget. Dan kita lebih, kalau misalnya di kampus lebih ke Hanafi karena Turki Hanafi. Jadi kalau di asrama itu ke negara masing-masing. Misalnya negaranya Syafi'i, tapi kayak Afrika di Nigeria itu lebih ke Maliki. Jadi banyak juga yang Maliki kayak gitu. Jadi belajarnya Maliki. Jadi ada syekhnya yang khusus ngajarin Maliki. Ntar kalau Syafi'i ada juga syekhnya yang khusus ngajarin Syafi'i kayak gitu. Tapi kalau misalnya sebelum subuh itu juga kita ada pelajaran untuk semua mazahib. Jadi tentang perbedaan mazahib kayak gitu-gitu, arba'u mazahib kayak gitu-gitulah kita juga belajar, alhamdulillah. Nah, di sana pakai bahasa Arab ya, Kak? Iya, alhamdulillah kuliah gue pakai bahasa Arab karena jurusan gue di Rusa Islamiyah. Dan beasiswa Başakşehir itu yang ngasih gue beasiswa itu juga yang di Istanbul, itu salah satu cabang dari negara di Timur Tengah juga. Kalau kuliah di Turki apakah harus bisa bahasa Turki dulu, Kak? Kayak gue bilang pasti tergantung lo mau jurusan apa. Dan kalau misalnya lo belum bisa bahasa Turki, lo pasti kebanyakan orang Indonesia yang ke Turki itu ngambil Tomer. Tomer tuh standarisasi bahasa Turki gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sini gara-gara. Ya, makasih teman-teman untuk yang udah join karena lihat story-nya Wirda. Sebenarnya gue mau invite Wirda di sini, tapi mungkin beliau sibuk. Insya Allah gue kedepannya juga bakalan sharing-sharing juga sama Wirda. Kalau misalnya Wirda berkenan, gue juga kedepannya bakalan sharing tentang bisnis juga. Dan banyaklah ilmu yang bisa kita pelajarin juga dari Wirda. Karena kayak gue belajar banyak ya dari Wirda, entah itu tentang bisnis atau tentang masalah pendidikan. Itu alhamdulillah dari Ustadz Yusuf Mansur Kiai itu juga banyak ngajarin kita juga. Jadi kayak gue dapat banyak ilmu pendidikan agama itu dari Kiai juga, dari Kiai Ustadz Yusuf Mansur. Terus kalau untuk masalah pendidikan di luar negeri dan kuliah, terus kayak bisnis, itu banyak banget dari Wirda. Karena emang panutan sih, gue akuin jujur, Wirda panutan. Kayak kemarin ya, beliau Wirda itu ngasih di story-nya kalau nggak salah Yasin
plus surat Asy-Syifa, ya kan? Kayak pasti kayak insya Allah itu manfaat banget untuk kita semua kayak gitu. Nah, wait. Jurusan agama di Turki namanya ilahiyat. Oke, ilahiyat itu sebenarnya kalau misalnya kita ambil dari bahasa Arab, ilahiyah itu bahasa Indonesia ketuhanan. Nah, bahasa Turki itu sebenarnya 11 12 sama bahasa Arab. Jadi kayak ilahiyah itu kalau bahasa Arab, tapi kalau bahasa Turkinya ilahiyat, jadi ketuhanan, sama-sama kayak di bahasa Islamnya kayak gitu gampangnya. Nah, dan juga kayak misalnya kaos kaki itu bahasa Arabnya jawrok, tapi kalau di bahasa Turki itu tulisannya caurok, pakai P, pakai C, tapi bacanya juga sama jawrok, 11-12 lah gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah bisa bahasa Arab, ya alhamdulillah, karena pasti lebih gampang untuk belajar bahasa Turki. Untuk bisa dapetin beasiswanya gimana? Oke, please cek di live gue yang pertama. Sekarang di Indonesia, iya gue di Indonesia sekarang. Nanti kalau keterima beasiswa di Turki, kita berkesempatan belajar bahasa Turki 1 tahun, jadi total 5 tahun bagi S1. Ya, gue jelasin. Kalau misalnya lo ke Turki itu nggak dapat beasiswa, kalau beasiswa itu otomatis lo harus standarisasi prepare. Entah itu dari lo ngambil yang beasiswa bahasa Inggris atau beasiswa bahasa Turki. Kalau beasiswa bahasa Turki, pasti lo harus prepare bahasa Turki untuk lo lulus di kampus. Jadi lo nggak harus ngambil bahasa Turki lagi. Jadi kalau beasiswa itu kayak cuma nanggung lo kuliahnya, lo nggak ditanggung untuk masalah belajar bahasanya. Kalau misalnya belajar bahasa itu lo lebih ke mandiri, dan kebanyakan orang-orang Indonesia yang berangkat ke Turki itu mandiri. Jadi berangkat dulu ke Turki, ngambil tomer atau pelajaran bahasa Indonesia, habis itu pelajaran bahasa Turki, habis itu baru pas tahun depannya baru ngambil beasiswa di Turki, kayak orang-orang yang SMA di Turki, habis itu lulus dan ngambil beasiswa di Turki. Jadi kayak hitungannya biasa gitu. Tapi kalau ngambil beasiswa setelah belajar bahasa itu juga bisa. Jadi lu nggak harus tiba-tiba langsung keterima beasiswa, itu juga nggak harus. Karena beasiswa juga banyak banget caranya. Lu bisa belajar bahasa dulu, terus tahun depannya baru ikut beasiswa lu bisa. Atau mungkin lu dari Indonesia ikut langsung daftar YTB, lu juga bisa langsung berangkat ke Turki dengan lulus beasiswa tanpa harus belajar tomer. Jadi kayak kalau misalnya lu belajar bahasa, itu jadi jatuhnya 5 tahun. Karena lu setahun belajar bahasa, 4 tahun kuliah. Tapi kalau misalnya lu nggak belajar bahasa, ya udah lu standar 4 tahun gitu. Kalau misalnya lu ngambil jurusan bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Turki, kalau misalnya lu udah bisa bahasa Turki, jadi cuma 4 tahun. Tapi kalau misalnya lu tambah bahasa Arab, tambah bahasa Turki, jadi lu hitungannya 5 tahun kuliahnya. Tapi kalau gua itu alhamdulillah gua kuliah bahasa Arab, tapi setelah gua pulang kampus pelajaran bahasa Arab atau pelajaran yang standar yang harusnya kita pelajarin per semester, itu gue pulangnya langsung les bahasa Turki. Jadi di kampus gue juga ada les bahasa Turki, jadi gue disambil gitu. Jadi tetap hitungannya 4 tahun, doain aja semoga cepat lulus dan diberikan nilai yang terbaik ketika lulusnya. Oke, nah ada pertanyaan lucu. Jam tidurnya kebalik-balik nggak? Jam tidurnya kalau dibilang kebalik-balik ya enggak dong. Gimana sih? Kecuali kalau misalnya pasti kayak perbedaan musim ya, gue jelasin, gue kasih tau. Kalau misalnya musim dingin itu kan pasti malamnya lebih lama ya kan. Kalau musim panas itu malamnya lebih sebentar. Jadi kayak misalnya kita harusnya kalau musim dingin habis sholat isya kita harus langsung tidur, karena sholat isyanya baru kelar jam 11 malam, subuhnya jam 2 pagi. Jadi kita cuma 3 jam habis sholat isya itu juga. Tapi kalau misalnya kita musim panas itu sholat isyanya kalau musim gimana sih, gue jadi bingung ya. Pokoknya kayak gue musim panas tahun lalu gue puasa sahurnya jam 2, buka puasanya jam setengah 10 malam. Jam setengah 9 malam. Jadi berasa banget kan puasa kayak gitu, sahurnya jam 2, buka puasanya jam setengah 9. Ya pasti kalau misalnya musimnya berubah, pasti otomatis waktunya berubah, dan waktu sholat juga pasti berubah ya kan, karena waktu sholat ngikutin terbit
sama terbenamnya matahari gitu. Tapi kalau misalnya musim dingin tuh enak banget karena gue sahur waktu itu gue musim dingin kayak sekarang nih Desember sampai Februari itu gue musim dingin. Sahurnya gue waktu itu puasa Senin Kamis sahurnya jam 6 jam 5 sorry sahur jam 5 buka puasanya jam 4 sore. Waduh enak banget kan kalau puasa kayak gitu. Jadi sholat subuhnya bisa sampai sholat subuh sampai jam 8 pagi. Apalagi kalau misalnya di Istanbul bisa sholat subuh sampai jam 9 pagi kalau lagi musim dingin. Karena gue ngerasain banget. Oke. Mahal gak transportasi pulang perginya? Transportasi pulang pergi itu dibilang mahal standar kayak pulang pergi ke Eropa yang lain. Tapi ya kalau misalnya kita ngambil PPK, nah ini yang sesuatu yang harus gue jelasin di pertemuan selanjutnya karena bakalan panjang banget untuk masalah tiket murah pulang pergi ke Turki. Karena pasti orang-orang yang kuliah di luar negeri pasti tahu gimana cara dapetin tiket murah, gimana kenapa tiket bisa mahal. Ntar gue bakalan di next live gitu, maksudnya di pertemuan selanjutnya gue bakalan ngasih tahu. Dan karena ini panjang banget. Jurusan apa? Jurusan di Rosa Islami atau Ilahiyat? Kakak dari Gontor ya? Ya alhamdulillah gue lulusan Gontor. Gue alhamdulillah kelas 1 sampai ngapain gue di pusat, alhamdulillah. S1 syaratnya yang lu tahu apa aja bang? Ya syarat S1 itu pasti lulus SMA ya kan? Terus yang tadi gue bilang juga bisa bahasa, tergantung mengambil jurusan apa. Dan itu sih yang paling penting untuk standar syaratnya apa aja. Dan banyak juga nih yang nanya di Turki ada batasan umurnya nggak kuliah? Oke. Kalau bilang batasan umur, kayaknya di setiap negara pasti ada batasan umurnya. Tapi karena gue generasi pertama, alhamdulillah yang dari luar negeri, jadi kayak di kelas gue itu nggak ada batasan umur. Gue punya teman kelas S1 itu udah umur 42, udah beristri 2, beranak 6. Oke, jadi kayak nggak ada batasan umur untuk kelas gue sendiri. Tapi kalau di kampus gue sepertinya ada, karena teman-teman gue yang orang-orang Turki itu kebanyakan standar umurnya 20-an yang masih semester 1 gitu. Alhamdulillah kalau teman-teman termotivasi untuk bisa kuliah di luar negeri, dan semoga dipermudah untuk kuliah di luar negeri, insyaallah bismillah. Untuk kuliah ya kalau untuk tempat tinggal, kebanyakan orang-orang yang tinggal di Istanbul itu kebanyakan mereka berkumpul, maksudnya orang-orang Indo atau misalnya mau join sama orang luar negeri yang lain itu juga nggak apa-apa. Itu lebih kayak ngumpul terus nyewa apartemen sendiri, karena kalau nyewa apartemen per orang itu pasti kayak mahal banget kan, per bulannya bisa 4-6 juta. Tapi kalau misalnya sendiri ya itu 4-6 juta sendiri, bayangin aja. Tapi kalau misalnya bertiga atau berempat ya pasti bisa sejuta. Tapi alhamdulillahnya gue karena beasiswa gue dapetnya tinggal di asrama gitu. Cara masuk univ di Turki banyak dan gue dijelasin yang sebelumnya. Dulu sempat daftar, ya jangan patah semangat tuh teman-teman yang udah pernah daftar, udah pernah nyoba, karena mungkin kita harus lebih banyak berjuang ya, kayak nggak bisa apa yang kita pengen itu langsung kita dapetin, karena mungkin itu belum yang terbaik buat kita. Jadi selalu ikhtiar dan doa gitu. Oke, gue lepas aja kacamatanya kalau misalnya nggak enak dilihatnya. Tapi mata gue sakit kalau misalnya nggak pakai kacamata. Oke, untuk yang keluar dari topik, insya Allah ya bisa tanya-tanya sendiri ya, dan nanti gue bakal buka kolom pertanyaan.
karena gue kalau ngebahas transportasi sekarang itu panjang banget, dan sekarang gue udah 48 menit, dan insya Allah gue bakal ngebahas semuanya di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke. Ini ada nih pertanyaan bagus, dan walaupun sebelumnya yang sebelumnya udah gue jawab. Di Turki itu ngomongnya pakai bahasa Inggris apa bahasa Turki? Yang tadi gue dijelasin, orang Turki kebanyakan kayak agak kurang bahasa Inggrisnya. Jadi orang Turki kebanyakan lebih cinta negara sendiri, jadi mereka lebih banyak menggunakan bahasa mereka sendiri gitu. Jadi lebih banyak seharian ngobrol pakai bahasa Turki untuk belanja atau apapun itu. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya gue balik lagi ke topik yang tadi, yang nggak ada batasan umur, emang kelas gue itu ada yang udah beristri 2, beranak 6, ada yang udah umur 42 tahun, ada yang 39 tahun. Jadi kayak teman-teman gue setara tuh umurnya sama orang tua gue. Harus bisa bahasa Inggris nggak harus bisa bahasa Inggris, karena ya itu harus bisa bahasa Turki, karena kita belanja apapun pasti pakai bahasa Turki, kecuali kalau di pasar oleh-oleh di Turki itu kita bisa bahasa Indonesia, karena kebanyakan mereka udah banyak belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa biar mudah dicerna, pastinya. Kayak yang lu pelajari, kayak misalnya lu pasti pernah kan denger kalau orang, lu belajar bahasa Inggris bisa ngomong bagus kayak gitu dari mana sih? Ya, gue cuma dengerin musik sih. Tergantung orang. Ada, kalau misalnya kita belajar tarbiyah, di pelajaran tarbiyah Guntur tuh ada cara orang belajar beda-beda. Ada yang dari pendengaran, ada yang bisa dari penglihatan, ada yang dari jihad dia sendiri. Maksudnya jihad dia sendiri, udah dia baca-baca sendiri, dia dengerin sendiri, maksudnya belajar sendiri. Ada orang cuma dengerin doang tapi dia langsung bisa, ada yang dia cuma nonton doang dia bisa langsung bisa. Ya tergantung kita orangnya kayak gimana, visual atau yang dari suka baca kayak gitu. Pasti kebanyakan ya dia udah dengerin aja musiknya, nonton filmnya, terus baca-baca novelnya atau apapun itu. Oke. Makasih untuk teman-teman yang udah live, yang udah ikut join live sekarang. Untuk rekomendasi channel YouTube belajar bahasa Turki, gue juga kurang tahu ya, karena insya Allah gue kedepannya juga bakalan bikin channel sama teman-teman gue yang di Turki untuk belajar bahasa Turki bareng. Jadi kayak insya Allah teman-teman yang pengen belajar bahasa Turki, gue bakalan bikin di YouTube gue juga sama teman-teman gue yang di Turki. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya apa-apa itu atau ini bisa lihat aja di link Instagram gue, itu ada channel YouTube juga di situ. Jadi kalau misalnya mau nanya atau mau tahu gue lihat kemana aja di Turki, jalan-jalan mana, itu ada beberapa yang di situ gue masukin. Dan insya Allah gue kedepannya juga bakalan upload terus tentang Turki, entah itu tentang pelajaran bahasa atau tentang jalan-jalan. Gue sih lebih banyak ke vlog jalan-jalan ya, karena gue lebih senang jalan-jalan. Oke. Pertanyaan terakhir gue jawab abis ini. Kuliah di Bang, kalau udah yang udah kuliah di Indo terus mau kuliah di Turki, atau lebih baik ngulang apa nunggu S2? Kalau udah kuliah di Indonesia itu mendingan lu selesaiin dulu, tergantung lo ambil jurusan apa. Pokoknya semuanya tergantung sama dari kita sendiri sih. Kalau misalnya lu ngambil jurusan kalau misalnya lu emang harus selesaiin di Indonesia, ya udah selesaiin dulu di Indonesia. Tapi kalau misalnya lu pengen cepet-cepet ke Turki, ya pasti otomatis lu harus ngulang di Turki. Jadi gue saranin lu selesaiin dulu di Indonesia. Habis itu kalau lu mau berangkat ke Turki, berangkat. Tapi terserah lu juga mau ambil S2 atau ngulang S1. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya S1 itu kebanyakan pelajaran dasar, jadi pasti 11-12 pelajarannya. Jadi mending lo selesai S1 di Indonesia, habis itu berangkat S2 ke Turki gitu.
Oke, untuk teman-teman semua yang udah hadir, makasih banyak semuanya. Makasih juga untuk Wirdawanser yang udah tadinya mau join live bareng gue juga. Dan insya Allah gue bakalan jawab semuanya di next pertemuan selanjutnya atau di live selanjutnya, karena ini banyak banget dan nggak bisa terlalu lama juga. Oke, makasih banyak untuk teman-teman. Gue ucapin jazakumullah khairan khairul jaza. Semoga ilmu yang gue sharing ini bermanfaat untuk gue, terus khususnya nafsi wa yakum, dan semoga bermanfaat untuk gue dan bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga semuanya lebih ada semangat untuk selalu melanjutkan kuliah, atau lebih tepatnya melanjutkan belajar, karena utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kita lahir sampai kita ke liang lahat. Jadi jangan bosan-bosan untuk nyari ilmu, jangan bosan-bosan untuk selalu berjuang. Makasih teman-teman semua udah join bareng gue di live kali ini, dan makasih juga Wirdawanser udah bantuin gue. Insya Allah gue kedepannya juga bakalan live lagi bareng, dan kalau misalnya Wirdawanser berkenan, gue bakalan live bareng sama beliau. Tapi kalau misalnya beliau sibuk ya, insya Allah gue bakalan bikin ngobrol santai offline bareng Wirda dan Wirkan, insya Allah. Makasih semuanya, jazakumullah khairan khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.